Halo, selamat datang di RCK Misteri. Semoga semuanya diberikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Kali ini, aku akan bercerita dari sebuah cerpen yang berjudul Cermin. Jangan lupa subscribe, like, sebagai bentuk dukunganmu pada channel ini. Kasih, kau adalah pantulanku. Yang kulihat hanyalah dirimu, pantulanku. Dan segala yang kulakukan, seolah kau ada cerminku. Cermin yang membalas tatapanku. Bisa kulihat, kau membalas tatapanku. Teruslah menatapku, kasih. Teruslah menatapku. Pagi itu, hari serasa diam tak bersuara. Kanjeng Janet dengan tubuhnya yang tak lagi muda, berjalan menyusuri bilik dapur yang gelap. Wanita tua ini sudah 1 tahun ditinggal mati oleh suaminya yang seorang menir Belanda. Suaminya meninggalkan harta yang sangat banyak kepada Kanjeng Janet. Dia adalah seorang bangsawan Jawa yang terlihat masih langsing dan segar karena rutin minum jamu dan ramuan rempah-rempah awet muda. Ketiga anaknya yang bekerja ke luar negeri hanya bisa menghubunginya lewat telepon. Di usianya yang tak lagi muda, Kanjeng Janet sebenarnya ingin ditemani oleh ketiga anaknya. Tetapi ia mengerti kalau anak-anaknya harus melanjutkan kehidupannya masing-masing. Yuwarsono, kemari. Tolong bawakan belanjaan Kanjeng, teriak Kanjeng Janet kepada anak dari pembantunya yang setahun lalu lulus SMA. Wajahnya tampan, dengan garis wajah yang tegas. Kulit sawo matangnya sangat khas Indonesia, membuat penampilannya menarik di antara pria Jawa kebanyakan. Mana bapakmu? Tanyanya kepada Yuwarsono yang menenteng belanjaan sambil buka pintu rumah yang bak istana di tengah kota. Lagi beri makan ikan Kanjeng, kata Yono sambil meletakkan belanjaan di samping sofa ruang keluarga. Rumah yang dulu ramai kini menjadi gelap dan serasa mati setiap suasana yang masuk ke dalam ruangan itu. Kau jangan lupa panggil bapak kamu. Ada yang aku mau bilangin, cekat Kanjeng Janet kepada Yono yang sedang berjalan keluar dari rumah lewat pintu belakang. Iya Kanjeng, jawab Yono dan kembali berbalik ke belakang. Saat berjalan keluar, Yono langsung menuju kolam ikan di halaman rumah besar itu. Terlalu mewah kalau itu dikatakan kolam ikan. Terlihat pria setengah baya yang sedang berdiri di pinggir kolam, yang sedang melemparkan pelet. Pak, sapa Yono kepada bapaknya dengan logat Jawa yang kental. Iya nak, ada apa? Tanya Pak Jarwan kepada anak sematawayangnya. Bapak dipanggil sama Kanjeng Janet, kata Yono dengan wajah polos dan tidak tahu apa-apa. Setelah melihat wajah polos Yono, Pak Jarwan tidak bertanya lagi. Segera dia bergegas ke dalam rumah untuk menemui Kanjeng Janet.
Ditemui majikannya yang sedang berdiri depan cermin antik peninggalan keraton dulu. Tidak ada yang aneh dengan cermin yang berukuran sepadan itu bagi Pak Jarwan. Tetapi sejak kematian Menir Paulo, Kanjeng Janet sering berdiri depan cermin itu. "Ada apa Kanjeng Janet memanggil saya?" kata Pak Jarwan sambil menatap ke bawah. Tak berani menatap ke arah majikannya. "Barang-barang bekas di gudang kamu bersihkan. Dan jangan lupa, air di kolam renang kamu ganti. Karena cucu saya mau datang dari Belanda." "Baik Kanjeng, kalau begitu saya permisi dulu." Pak Jarwan tidak bertanya lagi. Karena sejak ia bekerja selama 20 tahun kepada keluarga Menir, Pak Jarwan jarang menanyakan hal-hal yang tak penting. Pertanyaan kenapa cucunya datang ke sini dianggap tidak penting baginya. "Panggilkan juga Simbok, ada yang mau saya bilangin," pesan Kanjeng Janet kepada Pak Jarwan untuk memanggil istrinya, Mbok Linda. Mbok Linda datang dengan tergesa-gesa. Dia menunduk di depan Kanjeng Janet. "Ada yang bisa saya bantu Kanjeng?" Mbok Linda bersihkan semua kamar di lantai 2. Ganti semua spraynya. Sekalian toiletnya kamu bersihin. "Iya Kanjeng. Kalau begitu saya turun dulu. Siapkan makan malamnya," ucap Mbok Linda pamit kepada majikannya. Mbok Linda turun dari lantai 2 menuju ke arah dapur dan meninggalkan Kanjeng Janet sendiri bersama cermin besarnya. Di dalam rumah tersebut terdapat 2 cermin. Yang satunya lagi berada di dalam kamar Kanjeng Janet. "Hei sayang, apakah kamu rindu padaku?" Tiba-tiba, bayangan dari pantulan oleh cermin itu berubah menjadi pria tua yang menggunakan piyama. "Paulo, itukah kamu?" Kanjeng Janet tidak dapat membendung lagi air matanya. Sontak menangis sambil memeluk lututnya karena kakinya tak mampu menopang rasa sedih saat mengingat suaminya yang sangat dia sayangi. "Janet, mengapa kau menangis?" "Aku sangat kesepian, Paulo. Aku sangat rindu padamu. Kenapa engkau meninggalkanku?" racok Kanjeng Janet kepada cermin di depannya, yang kini hanya memantulkan bayangannya. Dia hanya mampu berlutut, menangis di depan cermin, dan menyembahnya. Suasana menjadi lenggang dengan terpaan angin di dalam ruangan lantai 2. Setiap pagi dan mau tidur, dia selalu membersihkan cermin kesayangannya dan tak membiarkan siapapun menyentuhnya. Tetapi untung saja, penghuni lain selain Kanjeng Janet tidak ada yang berani menyentuhnya. "Gersono, hari ini Nelly mau pulang. Kamu jemput dia ke bandara ya. 3 jam lagi pesawatnya akan landing," perintah Kanjeng Janet kepada Yono. "Iya Kanjeng." Tanpa basa-basi, dia langsung membawa mobil BMW yang sering dipakai untuk mengantarkan majikannya ke arah bandara. Sampai di bandara, Yono menunggu selama 2 jam dengan bekal foto yang dititip oleh Kanjeng Janet. "Non Nelia," tegur Yono kepada wanita yang berambut coklat sedang duduk memainkan gadget. "Yes, I am Nelly,"
Siapa ya? Tanya Nelly kepada pria bertubuh tegap yang memegang foto. Paras gadis blasteran Belanda dan Jawa itu membuat wajah putihnya sangat cantik dan bening. Ditambah dengan rambut panjangnya yang coklat kemerahan, membuatnya semakin enak untuk dipandang. Wajar saja, di usianya yang telah masuk 17 tahun, dia kini terlihat ranum dan segar. Saya disuruh sama Kanjeng Janet untuk jemput Non Nelly, kata Yono sambil senyum-senyum, karena telah menemukan cucu majikannya di tengah-tengah keramaian bandara. Apalagi yang ditemuinya adalah bidadari tak bersayap. Oh, kamu disuruh sama Oma buat jemput aku. Kalau begitu, makasih ya sudah repot-repot, ucap Nelly sambil menyerahkan koper yang cukup besar kepada Yono dengan simpul senyumnya yang sangat manis. Dengan senang hati, Non, kata Yono kepada Nelly. Nelly, wait for me, teriak gadis yang memakai tas ransel dan berlari ke arah Nelly. Wanita itu bernama Dea Mona, berasal dari Belanda. Wajahnya sangat internasional karena orang tuanya asli orang Eropa. Dengan rambut pirang kemerahan dan menggunakan kacamata, dia datang bersama Nelly ke Indonesia untuk menemaninya menyelesaikan tugas penelitian budaya Jawa, sekalian untuk berlibur ke tanah nenek moyang Nelly. Sebenarnya, Mona mengerti bahasa Indonesia karena dia tinggal di wilayah Belanda yang mayoritas berasal dari Indonesia, walaupun masih belum terlalu lancar. Ia telah bersahabat dengan Nelly sejak kecil. Maka dari itu, mereka melakukan penelitian bersama-sama dalam meneliti kebudayaan Jawa. Terlebih lagi, Nelly mempunyai darah Jawa. Sudah 10 tahun dia meninggalkan Indonesia, dan ini menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan bagi Nelly. Apalagi bagi Mona, yang baru pertama kali ke Indonesia. Oma, nenek rindu banget sama Oma. Oma sehat-sehat kan? Nelly minta maaf karena tidak bisa melihat saat terakhir Opa. Nelly sangat menyesal, Oma, teriak histeris Nelly sambil berlari ke arah neneknya dan menghentakkan tubuh neneknya. Oma juga sangat rindu sama kamu, sayang. Cucu kesayangan Oma, kamu sudah besar, sayang, dan telah menjadi gadis yang cantik. Oh iya, panggil temanmu masuk ke rumah, nak, pinta Kanjeng Janet dengan lemah lembut ada Jawanya. Salam kenal, Grandma. Perkenalkan, nama saya Dea Mona, ucap Mona dengan lidah yang terbelit-belit. Wah, bahasa Indonesia kamu bagus ya, nak, puji Kanjeng Janet kepada Mona. Saya kesusahan bahasa, Oma, tapi saya selalu berusaha, tegur Mona dengan tiba-tiba sambil menepuk tangan. Seketika suasana menjadi hangat dan dipenuhi gelak tawa dari penghuni rumah gedong peninggalan menir itu. Serasa ada yang beda di dalam ekspresi Kanjeng Janet pada waktu itu. Ia terlihat lebih bersemangat. Suasana makan malam menjadi meriah dengan kehadiran dua gadis yang sangat cerewet.
Terlebih lagi Mona, yang sangat penuh pertanyaan terhadap Kanjeng Janet sebagai bangsawan Jawa. Padahal bahasanya nggak bisa dimengerti, karena sudah campur-campur seperti gaduh-gaduh. Omah, itu bunyi apa? Seperti ada yang jatuh, tanya Nelly kepada Kanjeng Janet yang terlihat biasa-biasa saja dan masih menyantap makan malam di depannya. Itu sering terjadi, Nak. Jarwan, panggil Kanjeng Janet kepada pembantunya. Iya, Kanjeng, kata Pak Jarwan sambil tertunduk. Kamu ke atas, periksa ada apa di sana, perintah Kanjeng Janet kepada Pak Jarwan. Baik, Kanjeng, ucap Pak Jarwan sambil bergegas ke lantai 2 untuk memastikan. Di lantai 2, udara terasa sangat dingin dan membuat bulu kuduk Pak Jarwan berdiri. Aneh, bila ada benda jatuh di sini. Semua guci dan pernak-pernik mewah yang dimiliki oleh keluarga Menir tersusun rapi di tempatnya. Kalaupun ada hewan yang menjatuhkannya, itu sangat mustahil, karena Kanjeng Janet sangat alergi dengan bulu-bulu hewan, sehingga dari dulu keluarga Menir tidak pernah memelihara hewan. Aneh, kok nggak ada apa-apa? Gumam Pak Jarwan dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara khas musik gamelan dari arah kamar Kanjeng Janet. Karena penasaran, Pak Jarwan mendekat dan berusaha memperjelas pendengarannya. Terdengar sayup-sayup suara gaduh seperti pesta. Lebih memastikan, Pak Jarwan mengintip melalui lubang kunci. Dan sontak Pak Jarwan terkejut melihat cermin di samping jendela kamar Kanjeng Janet. Astagfirullah, apa saya nggak salah lihat? Gumam Pak Jarwan dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan kaki berat dan gemetar, Pak Jarwan berjalan meninggalkan pintu kamar. Sontak ada bayangan hitam menyambar melewati Pak Jarwan dan menghilang di jendela. Dengan terburu-buru, bagai kuda yang dipacu, Pak Jarwan turun dan menemui Kanjeng Janet. Ada apa di sana? Tanya Kanjeng Janet kepada Pak Jarwan yang tertunduk dan susah mengambil nafas. Tidak ada apa-apa, Kanjeng. Tidak ada yang jatuh di atas, jawab Pak Jarwan tergagap-gagap. Oh begitu, ya sudah, kamu lanjutkan pekerjaanmu, perintah Kanjeng Janet kepada pembantunya, dan kembali berbalik melihat cucunya. Udah Oma tebak, nggak ada apa-apa, itu mungkin hanya pendengaran kalian. Kanjeng Janet berusaha menenangkan mereka yang terlihat terkejut. Iya nih Mona, Nelly tidak terkejut mendengar suara itu. Dentang jam berbunyi sangat jelas memecahkan kesunyian malam yang sangat dingin. Jam antik berusia ratusan tahun itu masih nyaring untuk didengar di istana milik Menir Belanda. Ah, Nelly, I cannot sleep, sudah lagi tengah malam, rengek Mona dengan mengguncang-guncang tubuh Nelly. Aku juga nih, mungkin karena baru hari pertama. Ayo kita jalan-jalan di luar, siapa tahu bisa cepat ngantuk, saran Nelly kepada Mona yang kelihatan tersiksa karena tidak juga tertidur.
"Yono, lagi apa kamu menggali tanah?" teriak Nelly dari beranda lantai 2. "Enggak, Non. Ini disuruh sama Kanjeng buat tanam bunga hiasnya," jawab Yono malu-malu. Terlihat gadis cantik dengan senyum menawan dari atas. Terpaan sinar rembulan membuat wajahnya bercahaya. Yono tidak pernah menyangka dapat bertemu dengan wanita secantik Non Nelly. "Kok tengah malam sih? Nggak pagi aja, Yono?" tanya Nelly kepada Yono. Kata Kanjeng Janet, tanam bunga hiasnya harus tengah malam, jawab Yono dengan logat Jawanya. Suasana malam sangat terang dengan sinar bulan purnama, membuat malam itu sangat indah bagi Nelly. Terlebih lagi, dari kejauhan, dia melihat pria yang sangat tampan dan sopan. Tidak seperti pria-pria Netherlands yang suka mempermainkan wanita dan selalu kasar. "Nelly, I'm sleepy. Come on, tidur," raung Mona sambil mengangkat tangannya ke atas dengan mulut menganga selebar-lebarnya. Nelly diam saja tidak menggubrisnya, karena lagi menatap ke arah Yono yang sedang sibuk menanam bunga hias. "Nelly, ayo sleep," rengek Mona lagi. Sontak Nelly tersadar dari lamunannya tentang Yono. "Oh iya, aku juga sudah ngantuk nih. Ayo ke kamar," ajak Nelly. Suara pintu bergerak memecah kegaduhan yang dibuat oleh Mona. Sontak pandangan mereka tertuju ke arah cermin besar di dekat jendela. "Mona, wait. Aku mau lihat cerminnya," ajak Nelly berjalan ke arah cermin yang terlihat memanggilnya. Sayup-sayup terdengar erangan dari arah cermin tersebut. Erangan seperti seseorang bernapas berat jelas terdengar di pendengarannya. Dari belakang, Mona membonceng dengan wajah gelisah. Mereka melewati lorong yang tak panjang dan hanya sebagai penyekat antara ruang pribadi Kanjeng Janet dengan ruang khusus tamu di lantai 2. Lorong itu berhenti di cermin tersebut, membuat bayangan mereka kecil di cermin itu. "Nelly, kamu berani sekali ke sini. It's very horror, you know," kata Mona ngeri. "Ada yang aneh deh dengan cermin ini. Tadi aku lihat bukan bayangan kita, tapi bayangan seorang pria," ujar Nelly dengan mantap. "Ah, impossible. Come on, kembali ke kamar," bujuk Mona dengan menarik tangan Nelly kembali ke kamarnya. Mereka pun hilang seiring suara derit pintu kamarnya. Udara mencekam memenuhi ruangan di mana cermin itu berada. Tiba-tiba, ada sosok tinggi hitam berdiri di depan cermin dengan wajah tertunduk. Kakinya kotor karena tanah dan tangannya putih. Sosok itu bergerak ke arah cermin dan menghilang.